Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang al-usrah, vocab-vocabnya al-usrah, yaitu keluarga. Nah, seperti kita ketahui, di sini ada gambar keluarga kecil. Ada abun, ayah, ummun, ibu, ada jaddun, kakek, ada jaddatun, nenek. Nah, dua orang anak kecil ini adalah cucu dari kakek itu. Jadi cucu perempuan adalah hafidatun, cucu laki-laki adalah hafidun. Kemudian ayah ada persamaannya atau dalam bahasa Arab adalah muradif walidun. Abun sama dengan walidun. Begitu juga ummun sama dengan walidatun. Artinya sama-sama ibu. Kemudian anak. Anak laki-laki ibnun. Ada persamaannya juga yaitu waladun. Anak perempuan ibnatun. Ada persamaannya juga bintun. Jadi ngafalkannya ibnun anak laki-laki, ibnatun anak perempuan, waladun anak laki-laki, bintun anak perempuan. Diingat bahwa anak laki-laki adalah waladun, sedangkan ayah adalah walidun. Ada fathah panjang di depan wawu. Anak laki-laki adalah waladun, ayah adalah walidun. Jangan sampai salah mengartikan. Kemudian ada paman. Paman dari ayah dan paman dari ibu itu dibedakan. Paman dari ibu yaitu khalun. Bibi dari ibu adalah khalatun. Paman dari ayah adalah ammun. Bibi dari ayah adalah ammatun. Baik, selanjutnya yaitu materi tentang bagaimana kita meminta izin. Seperti bilang excuse me dalam bahasa Inggris. Dan apakah fi'il amr atau kata perintah. Kemudian bagaimana kita menambahkan dua kata kerja. Ini sinonim yang sudah saya jelaskan tadi. Bagaimana kita mengecek pemahaman. Nah, baik, kita akan bahas satu-satu. Oke, pada bab lau samahti, excuse me. Nah, kenapa ada ta, ada ti? Nah, ketika bilang excuse me kepada orang laki-laki atau kepada kakak laki-laki, ayah, semua domirnya yang diajak ngomong laki-laki, maka lau samahta. Jika yang diajak bicara adalah perempuan, maka lau samahti. Misalnya ummi lau samahti, ibu permisi, misalnya seperti itu. Abi lau samahta, abi permisi. Nah, bisa dipahami ya. Contoh kalimat pertama adalah lau samahta ijlis alal kursi. Jadi sebenarnya nyuruh, cuman tetap pakai excuse me. Misal gini, excuse me, sit down please, kayak gitu loh kalimatnya. Jadi lau samahta, excuse me, ijlis. Ijlis adalah fi'il amr. Kemudian alal kursi adalah keterangan. Nah, untuk membentuk kalimat excuse me ini, rumusnya seperti apa? Lau samahti kita tambahkan fi'il amr, kata perintah. Lau samahta ikra hadzal kitab. Bacalah buku ini, misalnya seperti itu. Lau samahti ijlisi alal kursi. Nah, nanti kalau lau samahti fi'il amrnya juga berubah. Jadi ikra dari ikro'i, ijlis ijlisi, isma'i. Kalau lau samahti perempuan, kata perintahnya berubah menjadi ya belakangnya. Ikro'i, ijlisi, isma'i, ishrobi, khudi, kuli, uli gitu. Nah, ini adalah contoh-contoh kata perintah. Sambil ditirukan. Iqra, bacalah. Ijlis, duduklah. Isma', dengarkanlah.
Ishrab, minumlah. Khud, ambillah. Kul, makanlah. Qul, katakanlah. Kemudian ada bentukan yang lain. Cara membuat minta izin yang kedua adalah law samahta uridu an ajlisa 'alal kursi. Ainal kursi. Misalnya ini menanyakan kepada orang. Permisi, excuse me. I want to sit down on the chair. Where is the chair? Kayak gitu loh. Di mana kursinya? Permisi, law samahta uridu, saya ingin, an ajlisa. Uridu dan ajlisa merupakan kata kerja. Dua kata kerja tidak bisa digabung begitu saja. Harus ditambahkan an di sini. Uridu an ajlisa, bukan ajlisu. Jadi setelah an harus kita tambahkan fathah. Nah, uridu dan ajlisa adalah verb. Kita tambahkan an di sini, kemudian menjadi uridu an ajlisa, bukan ajlisu. Alal kursi, di atas kursi. Di mana kursinya? Permisi, saya mau duduk dong. Di atas kursi, kursinya ada nggak? Kayak gitu mungkin kalimat Indonesianya. Baik, selanjutnya. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, ada beberapa sinonim dalam bahasa Arab tentang bab keluarga. Yaitu usratun sendiri adalah keluarga. Ada persamaannya. Persamaannya adalah ailatun. Jadi kalau ada pertanyaan, mal muradif, ini kan ada pertanyaan, mal muradif, apa sinonim? Ailatun, jawabannya usratun. Mal muradif usratun, jawabannya ailatun. Mal muradif walidun, jawabannya abun. Nah, begitu sebaliknya terus. Nah, begitu juga dengan bukan sinonim. Kalau ini lawan kata ya, ada jadun, ada jadatun, hafidun, ada hafidatun, ada akhun, ada ukhtun. Nah, itu kebalikan aja. Kemudian kita akan mempelajari mengecek pemahaman dalam bab ini juga. Yaitu fahimta dan fahimti. Ketika saya selalu bilang fahimtu, kalian jawab fahimna. Baik. Fahimta sama seperti law samahta. Fahimti sama dengan law samahti. Jadi yang kita ajak bicara laki-laki, maka kita menggunakan fahimta. Jika yang kita ajak perempuan, yang ajak bicara perempuan, yang diajak bicara ya, fahimti. Seperti tadi law samahti. Oke. Ini misalnya saya ngomong sama anak laki-laki ya. Hal fahimta makultu qabla qalil. Hal, apakah fahimta? Kamu paham? Ya laki-laki lah karena ta bukan ti. Ma, apa kultu yang telah aku katakan qabla qalil. Qabla qalil adalah barusan. Oke, jawabannya fahimtu, saya paham. Ya kan? Kalau pertanyaannya kamu ya berarti jawabannya aku paham. Apakah kamu berarti aku paham. Jadi kalau kamunya itu pakai ta, akunya pakai tu. Ini namanya fi'il mudhari'. Ini namanya fi'il madhi. Oke. Jawabannya selalu fahimti atau fahimta, apapun pertanyaannya. Kemudian, ya ini saya telah paham adalah fahimtu. Jika pertanyaannya fahimtum, itu berarti kalian. Fahimtum, kelas 11 bahasa, jawabannya adalah fahimna, yang artinya kita paham. Oke. Jadi kalau untuk perseorangan pakai hal fahimta, hal fahimti. Kalau untuk orang banyak ditanya paham bang enggak, kita pakai fahimtum. Yang jawabannya mesti fahimna. Baik, selanjutnya. Ini bab tentang menanyakan pemahaman tetap. Yaitu alaysa kadzalik. Alaysa kadzalik adalah pengulangan. Bahwa misalnya ya, kan memang kalau cewek cantik ya gak oke cewek itu ganteng. Misalnya contoh kalimat adalah Laura itu cantik banget. Laura itu cantik loh.
Lah setelah kalimat Laura cantik itu pakai expression alaisa kadzalik. Alaisa kadzalik, bukankah begitu? Artinya gitu loh. Alaisa kadzalik itu bukankah begitu? Bukankah seperti itu? Nah, Laura itu cantik, bukankah begitu? Alaisa kadzalik. Dan jawabannya selalu bala karena Laura itu cewek. Kalau bilang Laura ganteng berarti kan salah. Kenapa nggak jawabannya na'am, Bu? Sama aja sebenarnya na'am sama bala, tapi tidak sesuai. Alaisa kadzalik itu selalu digandengkan dengan bala. Bukankah seperti itu? Bala, iya. Jadi ini pertanyaan yang jawaban itu mesti iya, kayak penguatan gitu loh. Oke, selanjutnya. Laqad akhbartuki an kayfiyat tubakha fahimti. Laqad akhbartuki. Saya telah mengabarkan kepadamu. Tentang kayfiyah. Kayfiyah ini adalah bagaimana atau how to. Tubakha cook, ya kan? How to cook. Kayfiyah tubakha itu how to cook. Kayfiyah bagaimana, tubakha memasak, bagaimana cara memasak. Fahimti, apakah kamu paham? Jadi misalnya ini dalam suatu kesempatan Magal tanya bagaimana caranya bikin mie sama Noval. Kemudian Novalnya bilang, udah ngajarin kan? Udah ngajarin bikin mie, dikinin gal, dimasukin, ditunggu airnya, bumbunya dituang. Nah, itu udah selesai ngomong gitu, udah selesai melakukan itu, kemudian tanya sama Magal. Magal, laqad akhbartuki. Aku sudah mengabarkan kepadamu atau ngasih tahu kamu kan, an kayfiyat tabakha fahimti. Ini fahimta ya berarti. Ini bentuknya kalau cewek ya. Oke, dan ceritanya kita ganti. Berarti kita ganti ceritanya itu Anissa Aura sama Brenda. Anissa Aura tanya bagaimana cara memasak mie sama Brenda. Brenda udah ngejelasin, Brenda jawab, laqad akhbartuki. Aku mengabarkan kepadamu, aku udah ngasih tahu kamu an kayfiyat tabakha, bagaimana cara memasak misalnya mie. Fahimti, kamu paham? Ya, tidak paham maka harus menjawab a'tadir, lam afham. Maaf, aku belum paham. Lam artinya belum. Tidak, lam tidak atau belum. Lam afham, aku belum paham. Ya, tadi adalah maaf dalam bahasa yang halus. Oke, nah misalnya yang tadi ya, hal fahimta makultu qabla qauli, yang tadi yang awal. Misalnya kamu nggak paham, kalau paham kan jawabnya fahimtu. Nah ketika kamu bilang nggak paham, kamu boleh la afham. La afham, saya tidak paham. La tidak afham, saya paham. Jadi la tidak afham itu saya paham. Jadi la saya tidak paham, begitu. Oke. Ini untuk minggu depan isim mausul. Akan saya jelaskan satu-satu. Untuk yang sekarang ini aja dulu. Oke, kalian bisa pelajarin lebih lanjut. Kemudian nanti ada tugas dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.